Standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Saya tak warai lah Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu senang terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo jadi kiai, misalnya cari wong ya kalau kiai wong alim, jelas nak ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalimnya jelas, nak kiai rapati ya, kan kiai tapi orang ngalim. Nah kalau nak jadi wong alim malah beliau jelas ya, nak kiai rapati ya, kalau rapati nurut, tapi aturan masyarakat rapati nopo. Nah sampean kiai tapi orang nopo ngalim. Ya betul. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean nih. Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampai. Tapi cara arti ini dongo dia paham kan? Nah, betul ini nyata, tapi rasa tersinggung. Kenapa barang-barang apa? Nyata. Nah, kalau sering ditakut kiai masalah. Resepnya apa jenis? Konjinan ratau susah. Padahal kita ratau wiridan, ratau mohon sisip. Resepnya ilmu itu gini, kata hikam. Ulama yang kayak hikam itu pernah ngarang kitab itu saking syukurnya, entah saking angkuhnya, terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alaika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang buat 40, bayangkan umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayangkan selawe tahun meneh. Sehingga nganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mohal. Apalagi sama sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat di kelas-kelasan, nak ABG pacaran, nak wong iso mau mah yo nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya dhewe-dhewe. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing-masing. Wong wakisabu ala wong, ngono ora ono sing roh wakisabu. Nah, ngerobongan wali songo, gue kangen wali songo, gue golek selisih, wawahu apa? Alam. Sing roh pangeran tiap, gue kangen wali, gue golek selisih margin. Nego sebagai wawahu apa? Alam. Ya itu kan urusan ini kan baik pangeran, bukan urusan gue. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit, 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan di wedi tenang. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Loh, saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau. Itu kalau santri saya bilang, Gus kok tidak punya beras nih? Tapi apa yakin nak sesuk urip palu? Kue buta mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo? Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah. Ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul. Cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang lo kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah, kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang loh, di santri musibah Islam, pokoknya ke Ahmadiyah, ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang loh santri, yang kelambinan takwa khusuk, salam template, demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salah. Bayang no bojo gue semaca, gawe no kopi, buka no lawang malah kecewa.
Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bang bojoku nyuambut, digekno kopi, digodhogno banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena paritnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten, sebaiknya kok Yogyakarta pokoke bojoku cek uta Islam. Nak sholat di madhep bulan ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek, terus ya sudah nak sholat di madhep napa? Mulane sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya ikan asumu kalau gitu saya puasa. Kalau sampean usul-usul lah digekno kopi wong wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah napa Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tahu alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu itu bisa. Makanya saya kiai muda paling jauh. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi mas. Gus siapa pokai. Ini kula era karena kalau. Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau ora sing ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sampeyan itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak boleh ridane pengiran, ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'alluq be Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah, ninggalan apa? Ninggalan ibu milih pengiran. Misalnya mati ninggalan ya paling aku mau ngapain nih suara. Paling uang nangis gue kegiatan. Bukan apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji laminan takwa kabeh, kedunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita kan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi dulu zaman sugeng al-iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah satu iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam liyaqillah ma tafrahu bihi, mesti yakinlah ma tahzanu bihi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula niku kok ijek iman, ya kayak ngawam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya kok semeneng dadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ya ora susah, miskola darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng makhluk-makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap layak durwalayam. Ini harus jelas. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah SAW. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini maksa karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang. Tidak ideal lama. Tapi kan saya ditekdir ilmunya itu ideal. Jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Besok ngawur saatnya. Mari kufuri pengiran nganggur balik cerita. Ada seorang wali karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali. Minta doa ditakdir tidak maksiat kan ada. Dari pengiran malah jawab. Fa'ena ada ukufran. Karena tahu maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gamane pangeran kan sifat ghafurku rak nganggur. Malahnya tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghafuri pangeran efektif. Lah sampean kan ghafure mbok kabeh. Dadi karek sajidul iqab. Karena maksiate sampean wis sering. Jadi sifat ghafure wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sajidul iqab. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sajidul iqab mau aktif mereka tidak punya dosa. Malah pangeran bingung gak kok sifat ghafure.
apik ta kok gofur atau dosa ditakoki sadit dulu kok gak tau maksiat. Dadi pangeran malah sing bingung. Nek kowe ora tau maksiat gofur kok tak dakoni. Kok ora tau maksiat wong iku ora tau apa-apa. Ditakoki sadit dulu kok gak mungkin ora tau maksiat. Lah pangeran apik takok gofur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan walian. Gofure wis dintekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo. Karek sadit dulu. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kaulaku ceritani aku ghafurur rahim. Tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim. Jadi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim Nabi Muhammad inna rabbaka lasariul iqab. Pangeran cepat nyiksane. Tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nawa. Kalau baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani maksud, akulu min kholati. Saya ini pemuda dari Bani Mahzum. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibendem jadi Amirul Mukminin, pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike. Paham ya? Ngunduh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai. Misalnya sekarang saya mulia, misalnya kalau dibilang mulia ya ono sing nyucup, ono sing husnudzon, ono sing hormat macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirumki gojogonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak, ngitung nikmat itu keluar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok berhubung, Gus ini Tuhan rasanya jenengan ngeten-ngeten, oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau disetatuskan kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi tak status, oh makhluk itu ngomong-ngomong ya sudah kan. Menjadi ringan kan kalau disetatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Nah di sini ini pentingnya orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah, setelah husnudzon sama Allah, sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu, saya sudah menyesal berpisah dengan Allah dan cinta. Seneng. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk koyo kuwi. Saiki wis wae aku goleki kholik zat sing tak senengi malah mbok tangi. Cek bodhone kuwi. Saat-saat sing tak enten-enteni malah mbok tangi. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah, kemen ketemu kowe jare. Mulane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin.
Makanya fal'an awanul firaq minkum wa awanul wisol bihabibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama habibi kekasihku. Jadi yang istilahkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa anak orang ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi ya, filosofi napa? Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal itu mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Nah jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya, saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean itu. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai misalnya di dua sekretari gue jajan pentolan lah apa mau kesuwan bareng malah repot. Bos ganggu wong anak peleleran pak. Nah misalnya sampai kepen takok hukum, uang lara pinter, hukumnya takokane ya ringan, takok kiai tangga paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja. Gak perlu kiai kaliber. Sampai rasa GR, kalau pertanyaannya angel Gusti anu sing iso jawab, wong nak ra alim tahke, iku pertanyaane ya ora pati mutu. Iku wis kangelan ngoten. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha apa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakil lama tafrahu bi, yakil lama tahzanu. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya seneng nyokol. Istri saya pernah jangan. Gus, anak mulai seneng ya, dek piro-piro, anakku gelem mulai ning omahku. Misalnya minggat terus piye. Saya itu anakku lo main mulai itu seneng banget. Piro-piro anakku mulai ning omah. Dipanggil anak saya bapak itu senengnya sak boleh. Piro-piro ana sing manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis sekali. Saya tidak pernah pakai tarif dia anak yang ideal dihormati orang. Dan pak anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih, makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah selesai. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kiai besar dihormati cuma. Mari gampang kecil. Ya, sekarang kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot. Wah itu sahabatnya itu nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan, karena makan kaitannya nyawa. Orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makan gitu lah Allah katar mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal harus di mobil kudu sangune akeh. Mosok gue mobil gak sangu akeh. Barang gue sangu akeh kudu gue penderek. Mosok kere lunga wong sugih kok lunga tanpa penderek. Barang pendereke maju. Mosok ora kena dikeloni jadi malah repot. Akhir gue wong ayu, anak selingkuh diujar-ujari sing itu malah perkara meneh. Menuruti tahapan-tahapan duniawi makanya resep kalau ingin seneng itu kon sholat. Maksudnya sholat itu dihayati secara tauhid ya. Dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah katardo, pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit ya, dari resep seorang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama ini semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan-jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya Abdullah, kenapa malaikat itu selalu mengawal kamu? Terus kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra wa ma akaltu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Sehingga setiap kunyahannya tetap semuanya bernada Bismillah. Semua itu atas nama pertolongan Allah. Terus kata Rasulullah, orang kayak kamu itu andaikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana
Makanya dulu Nabi itu sering ngendikan, adekan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat nopo nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat nopo nubuah. Nah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Makanya Hikam punya resep al-mu'min yusiru sana Allah min ayakuna li nafsi zakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai napas umat tapiil, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanak. Selalu ana wong ngrasani ya ora ali, termasuk lali utange barang niku. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kan apa? Janganlah ala katarta kamu pandang, apa nak sholat terus kabul kajati, apa nak sholat terus untuk duit ya ber nambah bermun. Karena cara berpikir iso aja nak duit ya, duit ya. Dan ini resep ya, dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu cara pandang begitu. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan, apa daging yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah malah bilang, kamu benar Aisyah, kamu keliru, yang kamu kasihkan itu yang masih. Karena daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu, nak dikekno wong sedekah nuruti perintah pengen. Jare Kanjeng Nabi, beneran Aisyah, dagingnya ijek. Monggo ana tiyang kok malah ijek, sing mbok sedekah malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi ya serbanan. Lah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ya monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Sampeyan delok dawuh Aisyah tengene tibak berjanji. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasare kaya Quran tok. Urusane akhlak. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan. Dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Lah nek sunah Nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis hafal mulang. Wasimatu Quran kalau gampang nyepuro, sampai ngaji angop ya tau tak amuk. Yang sohulil insan, kalau bedino nasihati tiang ngomulan. Wayak sahufil ihsan tak jadi gampang. Kalau mulang kira tahu gak tarik. Itu sakme ini kudu podium, kudu wong dilo ya ora. Pokoknya akhir ke Ahmadiyah ya sholat madem mulon ya sudah. Loh itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh akhwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu cobaan, serbanan, tidak ada itu. Memang itu sunnah ya, saya aku itu sunnah, teman jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, paham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluqul Quran wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yaqrahu fil ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza biya haqqu wa lam yakun li ahadi mar'ahu badihatan haba wa idza ta'ahu al miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yutmiru lil muslimin hisaw wa la dur. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunnah. Ya saya ngakui, tapi sunnah terus karena saya mewakili yang akhwal tadi yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi ya adil itu. Ini bukan kritik buatan ke, yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus.
Tapi cobalah juga meyakini ahwalu Rasulillah. Makanya man sanna sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu. Perilaku sosial Rasul. Makanya terusannya wa idza ja'ahul miskinu ajaba. Kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya ana wong melarat kuwi di sepeda motor, wong melarate yo ngeterone puskesmas ya mbok terno. Wong melarat loro yo nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok musan wali matul urus sing wajib piye ta. Payah. Lho lan wa idza ta'al miskin aja ora ana hadise urusan wali matul urusan boten. Kalau orang miskin manggil ya dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin ya Rasulullah mbok datang ke rumahku ada apa terus ya Nabi saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan nate salat teng mriku ya Nabi datang ya salat saja ya ora jaman fi ayyi makanin aradta an usolliya fi kamu di tempat mana kamu seneng salat teng mriki ya Rasulullah ya Nabi salat sing ngundang ya waras pisan kenangan mbek Nabi kok mae dienggo salat Nabi ambean tau utang-utang kiai pun salat kon mromosekno anakmu iku paham. Dia itu nggak nunggu kersane ketampi PNS. Padahal dia ini dia anaknya PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Ya Rasulullah saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fatakhidahu musolan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid Kiblaten itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah tahwilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Itu sahabat dulu itu kalau ngaturin Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini mentek. Nah, untungnya enten kula, dadi ana sing eling-eling ya, Bang. Sampeyan kudu syukur ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita saya itu kalau di pasar Pandangan dulu itu anyaran boyong sering di pasar ditanya sama Gus wong alim kok ning pasar piye aneh ta ya aneh kuwi aneh piye bodohnya wong alim kadang masyarakat itu tidak sadar keanehan dirinya sendiri mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh mereka tidak sadar orang bodohnya wong alim ya aneh enak saja mereka mikir sepi paham ini supaya sampean la'allakan apa tar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimbali. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali faqulu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu dipan. Meskipun sahabat itu rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di bareng pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di masjid. Andai kan Nabi lima tamu di rumah, ya itu jadi Nabi. Aman nampak tamu. Makanya la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Kecuali kamu dapat itu. Nunggu dipanggil. Wa idza du'itum kalau dipanggil lagi fat. Ya sudah begitu. Tapi sekarang itu ya sudah begini. Ini kalau cerita ilmiah saja. Saya tidak punya kepentingan apa. Ya kepentingan kalau ben rabot tamoni jujur mawon. Cuma giling-gilingan. Dulu itu kalau sahabat itu ketemu Nabi pendak sholat sama pendak ngaji. Paham ya? Jadi saya memilih sikap begini itu bukan tidak saya pikir. Tapi kalau ada kiai lain yang beda dengan saya tidak apa-apa. Kalau ulama lain beda tidak apa-apa. Justru seninya rahmatnya umatnya Nabi itu istilafu aimati rahmah. Khilafnya umatku itu rahmah. Mulanya aku khilaf ben rahman, aku podo kan gak situ khilaf. Dasar buat khilaf. Jadi sepertinya jelas ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi la yu'zana lakum la ta'amil ghairu nadhirina inna walakin idza tu'itum. Kalau kamu ditim. Nah, padahal setelah tidak ada nabi tentu yang mewarisi nabi adalah ulama. Ya minimal itu ya ulama itu pokoknya kula kenangan panjenengan yang ngaji. Kenal Gus Ba ya kenal nabi pas ngaji ya sudah gitu. Sahabat kenangannya sama nabi ya gitu. Nabi roh jeneng ora cuma aku betina jamaah ben.
Ya sudah gitu kenangannya. Yang kenal Nabi ya sahabat papan-papan atas ya. Makanya sahabat itu ribuan tapi pancetnya sing munculnya hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan. Karena yang lain memang nggak kenal, banyak ikut sholat, ikut ngaji. Jadi ya tidak ada memang nggak tahu muncul dengan apa. Hadis muncul jampun minas sahabat. Munculnya rombongan. Ya karena mereka kenalnya Nabi ya benda sholat, benda apa? Ngaji. Paham itu terus niki kula sukani resep liyaqilla ma tafrahu bihi mesti yaqilla ma tahzanu bihi supaya sedikit sekali yang bikin kamu senang maka akan sedikit sekali yang bikin kamu jadi misalnya kita bayangno bojo ngoten bojoku alhamdulillah cah Islam nak salat madhepmu ya jadi misalnya roh cerewete roh judese roh kukur-kukure mbek angop tenang tenang mergo tenang, karena tarifnya ini. Jajal misalnya tarif bojo kudu senyum teko wis maca. Bareng roe teko Allah wis bar. Itu dari hikam gampang. Makanya hikam itu punya cerita. Suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari Zabarjat. Terus bertatahkan intan pokoknya serba mewah. Raja itu senang sekali. Ketika tanya penasihatnya, menurut kamu gimana gelas ini? Ya gelas ini indah sekali, tapi sebaiknya raja ndak punya aja. Loh, saya seneng kok sebaiknya ndak punya. Saking senengnya raja itu tiap minum pakai gelas itu, kalau ndak ada nggak mau minum. Suatu saat gelas itu pecah, susah sekali raja. Memanggil penasihat, iya bener kamu. Kalau saya dulu ndak punya malah tahu pecah. Jadi dulu raja itu yang gelas atom gelem, gelas biasa gelem, kan menjadi bunga yang gampang kan ringan. Tapi sekarang bunganya bersahabat kan menjadi tambah repot. Sama gue disini untuk bojo gue asal wedok sampai sholat madem mulat gue seneng. Tapi setelah kamu pakai tarif yang macam-macam kan tambah senengnya ngenteni macak, ngenteni ramah, ngenteni servis kan repot. Ya udah, bojo gue sering janggal. Kepengen gue nih ngamuk, gue bilang nggak mau opong gue Islam mau. Aku ya rohku ya Islam ya sholat kita madhep mulan nang ngamuk urusan apa. Ya aneh memang cara berkeluarga saya aneh, tapi aneh yang waras. Timbang sampean umumnya orang umum tapi tidak benar. Karena tarifnya kebanyakan. Nah, itu jenis apa? Liyaqil lama tafrahu bihi mesti yaqil lama tahzanu.